Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silahkan duduk nak. Baik Pak, terima kasih Pak. Nak Putra ya, bagaimana kabarmu hari ini nak? Ya beginilah Pak. Maksud kamu beginilah? Saya tidak tahu harus mengatakan apa Pak. Baik. Begini Putra, mungkin Bapak bisa membantumu dengan sebuah pertanyaan. Nah, apa yang membuatmu datang ke ruang konseling ini? Saya ada masalah Pak dan saya ingin ikut konseling Pak. Begitu ya. Apa sebelumnya kamu pernah ikut konseling? Saya tidak pernah ikut konseling sebelumnya Pak. Apa boleh saya ikut konseling ini Pak? Boleh. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang konseling itu dulu ya, nak Putra. Ya Pak, saya setuju. Ya, begini Putra. Pada dasarnya konseling itu merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu saya, kepada konselingnya, yaitu kamu, untuk membantu memecahkan masalahmu sendiri. Dan konseling itu sendirilah yang memecahkan masalahnya sendiri loh. Iya Pak, saya siap. Nah, dalam hal ini konselor hanya membantu konseli menemukan alternatif untuk memecahkan masalahnya sendiri. Oh, jadi begitu ya Pak. Nah, dan pertemuan kita dibatasi oleh waktu, yaitu sekitar 45 menit. Jadi kita memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya ya. Ya Pak. Oke, jika pada pertemuan pertama masalahmu belum terselesaikan, maka kita bisa mengadakan pertemuan berikutnya. Nah, apa kamu sudah paham? Iya Pak, saya sudah paham Pak. Nah, sekarang kamu bisa menceritakan masalahmu. Tapi Pak, masalah saya ini aman kan Pak? Nah, begini nak Putra. Dalam konseling memiliki kode etik, yaitu tidak boleh dilanggar oleh konselor. Jadi, selama proses konseling berlangsung, rahasia ini hanya konseli dan konselor yang tahu. Bagaimana Putra? Iya Pak, sekarang saya akan mencoba menceritakan masalah saya Pak. Ya, baik, silahkan. Begini Pak, saat ini saya sedang kebingungan Pak. Kebingungan maksudnya? Iya Pak. Coba ceritakan apa yang membuat kamu bingung. Saya bingung Pak. Nanti saat naik ke kelas 11 saya mau mengambil jurusan apa? Kamu bingung dengan penjurusan ya? Iya Pak, saya merasa tidak ada kemampuan akademik saya yang biasa-biasa saja Pak. Jadi mana bisa saya masuk di jurusan yang saya inginkan Pak? Kalau boleh Bapak tahu, kamu ingin masuk di jurusan apa? Saya mau masuk di jurusan IPA Pak. Wah, itu pilihan yang bagus nak Putra. Memang bagus sih Pak, tapi nilai saya standar Pak. Terus saya tidak bisa pelajaran fisika dan kimia Pak. Yang saya ketahui, dalam pemilihan jurusan kan ada dua pilihan. Nah, pilihan yang kedua nak Putra apa? Kalau pilihan kedua saya Pak, saya memilih jurusan bahasa Pak. Oke, kalau boleh Bapak tahu, apa alasan kamu memilih jurusan IPA? Alasan saya karena saya ingin membanggakan ayah saya Pak. Iya. Kamu ingin masuk jurusan IPA karena ingin membanggakan ayah kamu? Iya Pak. Dari dulu ayah saya ingin masuk di jurusan IPA karena ayah saya ingin nanti saya kuliah di kesehatan dan menjadi seorang dokter. Oke, kalau alasan kamu ingin mengambil jurusan bahasa? Saya sangat suka dengan pelajaran bahasa Pak, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa lain-lainnya Pak. Oke, lanjutkan nak Putra. Saya punya angan-angan Pak, saya ingin menjadi seorang guru bahasa Indonesia Pak. Apa yang membuatmu tertarik menjadi seorang guru bahasa Indonesia?
Karena begini Pak, karena waktu saya kecil suka dengan pelajaran bahasa Indonesia Pak, dan nilai bahasa saya itu selalu tinggi daripada nilai pelajaran lainnya Pak. Oh iya iya iya. Putra sangat suka dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Iya Pak, sebenarnya saya juga merasa terbebani bila saya mengambil jurusan IPA Pak. Apa yang membuatmu merasa terbebani nak? Begini Pak, sebenarnya saya kan ini tidak ingin mengambil jurusan IPA, tapi saya ingin membanggakan ayah saya Pak. Bisa? Kamu jelaskan ke Bapak, apa yang membuatmu ingin membanggakan ayah kamu? Saya sangat menyayangi ayah saya Pak, karena hanya beliaulah yang saya miliki di dunia ini. Ibu saya sudah lama meninggal Pak. Oh, Bapak turut berduka cita ya nak? Baik Pak, terima kasih. Oke, sekarang coba jelaskan secara detail nak. Ayah saya ingin saya masuk di jurusan IPA, padahal saya tidak ingin masuk di jurusan IPA Pak. Saya tahu kalau kemampuan saya pas-pasan, jadi mana mungkin saya bisa masuk di jurusan tersebut Pak. Apa yang membuatmu merasa kalau kamu tidak akan masuk di jurusan IPA? Karena saya tidak bisa pelajaran IPA Pak. Saya kan Ya. punya pilihan sendiri, tapi di sisi lain ayah saya menginginkan saya menjadi seorang dokter Pak. Oh iya, begini Putra. Tadi kamu berkata kalau ayah kamu tidak akan setuju bila kamu masuk di jurusan bahasa. Memangnya kamu tahu dari mana? Iya kan Pak, saya hanya menebaknya dan itu prediksi saya Pak. Oke, lalu apa kamu sudah pernah mencoba untuk mengatakan kalau kamu ingin masuk jurusan bahasa? Tidak pernah sih Pak. Saya bingung bagaimana mengatakannya Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana caranya biar saya bisa mengatakannya kepada ayah saya Pak. Jadi Putra belum pernah mengatakan ke ayahnya kalau kamu ingin masuk ke jurusan bahasa? Tidak pernah Pak. Saya tidak tahu caranya bagaimana mengatakannya Pak. Saya merasa bingung Pak ini. Oke, baik. Saya coba simpulkan dulu masalahmu ya. Ya Pak. Jadi ayah kamu ingin kamu masuk ke jurusan IPA dan ingin kamu menjadi seorang dokter nantinya. Nah, sedangkan kamu punya pilihan sendiri yaitu ingin masuk jurusan bahasa dan menjadi guru bahasa Indonesia. Tapi kamu tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatakannya ke ayah kamu, begitu? Iya Pak, betul. Nah, baiklah. Masalah Putra sebenarnya adalah kamu tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatakan yang kamu inginkan ke ayah kamu. Iya Pak. Nah, dalam konseling ada suatu strategi yang dipergunakan untuk membantu mengatasi masalah yang kamu hadapi ini sekarang. Apa itu Pak? Nah, strategi ini namanya strategi assertive training. Apa itu strategi Ya. assertive training Pak? Ya, jadi begini, strategi assertive training ini merupakan strategi untuk mengungkapkan perasaan, keinginan maupun rasa ketidaksetujuan ketika berinteraksi dengan orang lain. Iya Pak. Nah, dalam strategi ini saya akan menjadi ayah kamu dan kamu menjadi diri kamu sendiri. Oh, begitu ya Pak. Oke, apa kamu bersedia melakukan latihan ini, Putra? Baik Pak, saya bersedia melakukannya Pak. Oke, sekarang kita mulai ya. Ayah, Putra mau bicara sesuatu ayah. Putra mau bicara apa nak? Putra ingin bicara mengenai penjurusan di kelas 11 ayah. Oh, kamu mau bicara mengenai penjurusan? Memangnya ada apa? Putra punya pilihan sendiri ayah. Putra ingin masuk jurusan bahasa dan ingin menjadi guru bahasa Indonesia ayah. Oh,
kamu ingin masuk jurusan bahasa dan ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Iya ayah, maafkan Putra ayah. Putra tidak bisa memenuhi keinginan ayah. Ayah tidak marah kan? Ayah mengerti dan ayah tidak marah. Ayah juga tidak bisa memaksakan kehendak kamu, nak. Benarkah ayah? Terima kasih ayah. Iya, sama-sama. Nah, sekarang kamu tahu kan, Putra? Ya Pak, sekarang saya mengerti dan saya tahu cara mengatakannya ke ayah saya tentang keinginan saya, Pak. Nah, baiklah Putra. Hari ini kamu telah belajar untuk dapat menyelesaikan masalahmu. Saya berharap dengan keterampilan yang kamu ketahui, kamu dapat menyelesaikan masalahmu sendiri. Iya Pak. Wah, tidak terasa juga Pak. Kita sudah bicara selama 40 menit dan kayaknya saya sudah mau masuk kelas lagi Pak. Bolehkah saya meminta untuk pertemuan ini diakhiri Pak? Oh iya, tentu nak, boleh, silahkan. Terima kasih ya Pak. Oh iya, jika kamu ada masalah yang belum dapat kamu selesaikan, jangan ragu untuk datang ke ruang konseling ini ya nak. Jadi saya boleh datang lagi ke ruang konseling ini ya Pak? Iya nak, boleh sekali. Bapak senang. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya nak, sama-sama. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu Pak, kembali ke kelas. Iya, hati-hati ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.